Selamat sore, nama saya Calvin Prayogo dari Universitas Microskill. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kitab suci dalam agama. Menurut kamu, Ya, apa saja ajaran kitab suci tentang menghargai sesama manusia yang berbeda keyakinan? menurut Protestan menekankan kasih kepada sesama sebagai wujud iman yang hidup, termasuk kepada mereka yang berbeda keyakinan. Oh, begitu. Eh, Oh. Berikutnya, bagaimana agama memandang tindakan intoleransi dan kebencian? Di dalam agama Protestan menilai intoleransi tidak sejalan dengan perintah untuk mengasihi sesama manusia. Hmm. Oke, lanjut. Ketiga, mengapa toleransi penting menurut ajaran agama Protestan? Toleransi mencerminkan iman yang diwujudkan dalam kasih dan sikap saling menghargai. Oke. Lalu, apa peran umat beragama dalam menjaga kerukunan? Yaitu untuk menjadi teladan hidup yang penuh kasih dan toleransi. Oke, bagaimana ajaran agama mengajarkan penyelesaian konflik secara damai? Penyelesaian konflik dalam Protestan itu melalui dialog kasih dan pengampunan. Baik, berikut itu saja wawancara singkat dari saya. Terima kasih sudah menjadi narasumbernya. Kepada Bapak siapa ini? Kelvin. Oke, terima kasih Pak Kelvin. Ya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Calvin Prayogo dari Universitas Microskill. Dalam wawancara ini, saya mau bertanya mengenai peran kitab suci dalam hidup Anda. Yang pertama, apa apa saja ajaran kitab suci tentang menghargai sesama manusia yang berbeda keyakinan? Ya, kalau di Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah kehendak Allah dan manusia wajib saling menghormati agar tercipta kedamaian. Hmm. Ya. Lalu, em, kira-kira bagaimana agama memandang tindakan intoleransi dan kebencian? Kalau dalam Islam itu intoleransi dan kebencian bertentangan dengan ajaran rahmat dan keadilan dalam Islam. Yang ketiga, mengapa toleransi penting menurut ajaran agama Islam? Ya, toleransi itu penting untuk menjaga persaudaraan dan kedamaian antar manusia. Oh, lalu yang berikutnya, apa peran umat beragama dalam menjaga kerukunan? Ya, kalau umat Islam itu berperan menunjukkan akhlak mulia dan hidup damai dengan semua orang. Oke, yang terakhir, bagaimana ajaran agama Islam mengajarkan penyelesaian konflik secara damai? Ya, kalau Islam itu mengajarkan penyelesaian konflik itu melalui musyawarah, keadilan, dan perdamaian. Mhm. Oke, sekian saja wawancara singkat dari saya. Terima kasih telah mau Ya, menjadi narasumbernya. ya baik. Selamat sore, perkenalkan nama saya Calvin Prayogo. Eh, di sini saya mau wawancara Anda mengenai pentingnya ajaran agama dalam hidup Anda. Yang pertama, menurut Anda, apa ajaran Buddha tentang menghargai sesama manusia yang berbeda keyakinan? Menurut saya, ajaran Buddha menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai yang sama dan patut dihormati. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk saling menghargai, melainkan kesempatan untuk mengembangkan welas asih dan kebijaksanaan. Dengan menghargai perbedaan, manusia dapat hidup berdampingan secara damai. Oke, selanjutnya, bagaimana agama Buddha memandang intoleransi dan kebencian? Menurut saya, kami memandang intoleransi dan kebencian sebagai sumber penderitaan. Kebencian tidak akan pernah membawa kedamaian.
baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan kami untuk melepaskan kemarahan dan menggantinya dengan cinta kasih serta pengendalian diri. Gus. Lalu, mengapa toleransi penting menurut ajaran agama Buddha? Menurut saya, toleransi penting karena membantu menciptakan ketenangan batin. Ketika seseorang mampu menerima perbedaan tanpa kemarahan, maka ia telah melatih kebijaksanaan dan kedamaian dalam dirinya. Toleransi juga berperan besar dalam menciptakan keharmonisan sosial. Oke, selanjutnya, apa peran umat Buddha dalam menjaga kerukunan? Umat Buddha berperan menjaga kerukunan dengan mengamalkan welas asih, kesabaran, dan sikap tidak menyakiti makhluk lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini tercermin melalui perkataan dan perbuatan yang membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar. Oh, oke. Lalu yang terakhir, bagaimana ajaran Buddha mengajarkan penyelesaian konflik? Buddha mengajarkan bahwa konflik sebaiknya diselesaikan melalui jalan damai tanpa kekerasan. Dengan pengendalian diri, dialog, dan kebijaksanaan, konflik dapat diredakan. Pendekatan ini membantu menjaga kedamaian batin sekaligus keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sekian wawancara singkat dari saya. Terima kasih telah mau menjadi narasumber saya. Terima kasih. Bye. Halo, Terima perkenalkan nama kasih. saya Kavin Prago dari Universitas Microskill. Berikut saya akan mewawancarai Anda mengenai pentingnya ajaran agama dalam kehidupan Anda. Ya, Menurut Anda, apa ajaran kitab suci tentang menghargai sesama manusia yang berbeda keyakinan? dalam ajaran Katolik, kitab suci menegaskan bahwa setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, martabat manusia bersumber dari Tuhan sendiri, bukan dari perbedaan agama, suku, maupun budaya. Oleh karena itu, setiap orang layak dihormati dan diperlakukan dengan penuh kasih, termasuk mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Oke, lalu bagaimana agama Katolik memandang tindakan intoleransi dan kebencian? Menurut Gereja Katolik itu memandangnya intoleransi dan kebencian sebagai sikap yang bertentangan dengan hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama, bahkan kepada mereka yang berbeda pandangan. Kebencian tidak membawa kebaikan, melainkan merusak hubungan antar manusia dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai kasih Tuhan. Oke, lalu mengapa toleransi penting menurut ajaran Katolik? Menurut ajaran Katolik, toleransi itu penting karena merupakan wujud nyata dari kasih terhadap sesama manusia. Dengan adanya toleransi, umat Katolik dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk. Toleransi juga membantu menciptakan suasana saling pengertian, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekayaan bersama. Selanjutnya, apa peran umat Katolik dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Umat Katolik dipanggil menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara membangun dialog antar umat beragama, bersikap terbuka, serta menghargai perbedaan yang ada. Melalui sikap tersebut, umat Katolik dapat memberi teladan hidup yang penuh kasih dan persaudaraan. Oke, yang terakhir, bagaimana ajaran Katolik mengajarkan penyelesaian konflik secara damai? Dalam ajaran Katolik, konflik diselesaikan melalui pengampunan dan rekonsiliasi dengan saling memaafkan dan berdialog secara jujur. Hubungan yang retak juga dapat dipulihkan. Jalan damai ini mencerminkan kasih Kristus yang selalu mengutamakan persaudaraan dan perdamaian. Baik, sekian wawancara singkat dari saya. Terima kasih telah menjadi narasumbernya. Sama-sama. Kenalkan, nama saya Kavin Parago dari Universitas Microskill. Berikut saya mau wawancarai Anda mengenai pentingnya peran agama dalam hidup Anda. Kira-kira yang pertama, apa ajaran Konghucu tentang menghargai sesama manusia yang berbeda keyakinan? Konghucu mengajarkan nilai Ren, yaitu cinta kasih dan penghormatan kepada semua manusia demi keharmonisan hidup bersama.
Yang kedua, bagaimana agama Konghucu memandang intoleransi dan kebencian? Intoleransi dan kebencian dipandang sebagai sikap yang merusak keharmonisan dan ketertiban sosial. Oke. Mengapa toleransi penting menurut ajaran Konghucu? Toleransi penting untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun. Oke, selanjutnya, apa peran umat Konghucu dalam menjaga kerukunan? Umat Konghucu berperan dengan mengamalkan kesusilaan, saling menghormati, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Oke, lalu bagaimana ajaran Konghucu mengajarkan penyelesaian konflik? Konflik diajarkan untuk diselesaikan melalui dialog, kebijaksanaan, dan pengendalian diri agar keharmonisan tetap terjaga. Oke, sekian wawancara singkat dari saya. Terima kasih telah menjadi narasumbernya.